Orang yang punya alasan mengapa dia hidup akan mampu menanggung semua kesulitan, semua penderitaan yang dibutuhkan untuk hidup, kata Nietzsche. Hai, jumpa lagi dengan saya Ronald Tagalung di video Rabu Bicara Buku. Pada video kali ini saya akan sharing dengan kamu satu buku menarik yang ditulis oleh itu menjadi banyak rujukan dari para pakar psikologi untuk lebih mengenal seperti apa sih sebenarnya manusia itu. Nah, buku ini sebenarnya adalah buku yang berisi tentang kisah si Viktor Frankl ini ketika dia menjadi tawanan dari tentara Nazi. Jadi waktu itu dia menjadi tawanan dari tentara Nazi dan mengalami begitu banyak penderitaan yang disebabkan oleh penyiksaan yang dilakukan oleh Nazi ini. Kalau kamu baca buku ini, mungkin kamu akan merasa miris, akan merasa sangat-sangat wow, emosional, karena di sini dijelaskan seperti apa penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan pada para tawanan, yang itu sebenarnya tidak hanya merusak mereka secara fisik, tapi betul-betul dirancang penyiksaannya itu merusak mereka secara mental, secara moral, hingga kemudian orang, ya, kalau kata Viktor Frankl bilang bahwa kebanyakan mati, para tawanan itu mati bukanlah karena siksaan fisik yang mereka dapatkan, akan tetapi karena kehilangan harapan hidup. Nah, pada video kali ini saya tidak akan menceritakan secara detail bagaimana penyiksaan yang dialami oleh Viktor Frankl, tapi saya ingin sharing beberapa poin penting yang saya tangkap dari apa yang dialami oleh Viktor Frankl ini. Nah, jadi dengan begitu besarnya ya penyiksaan yang dia rasakan, yang dia alami, dia mengambil beberapa hikmah, beberapa pelajaran, dan ini yang kemudian menarik untuk kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama, dari apa yang Viktor alami, dia menyimpulkan bahwa sebenarnya orang itu ketika dia punya alasan untuk hidup, maka dia akan bisa menanggung semua penderitaan, semua luka, semua penyiksaan, atau hal apapun yang dibutuhkan agar bisa bertahan hidup. Nah, Viktor Frankl di tengah penyiksaan yang dia alami maupun yang dia saksikan, dia tidak kemudian terbawa oleh suasana yang akhirnya membuat dia kehilangan harapan. Tapi dia senantiasa ingat, meski tubuhnya disiksa, meski dia melihat begitu besarnya penderitaan yang ada, dia selalu ingat dengan tujuan hidup dia. Ya, tujuan hidup inilah yang kemudian membawa harapan dalam dirinya, sehingga walaupun berat, walaupun sulit, dia senantiasa percaya bahwa di depan itu ada hari yang berbeda. Besok hari bisa jadi lebih cerah dan berbagai macam halnya. Nah, harapan-harapan inilah yang kemudian senantiasa ditumbuhkan di dalam dirinya, sehingga membuat dia mampu bertahan di tengah siksaan yang ada. Hal yang kedua yang disimpulkan oleh Viktor yaitu adalah bahwa orang itu mati bukan dikarenakan siksaan yang dia alami, tapi dikarenakan kehilangan harapan. Nah, harapan tadi berkaitan dengan tujuan hidup. Kalau kita punya tujuan hidup, maka kita jadi punya harapan. Kalau kita punya harapan, otomatis daya tahan tubuh kita akan terus meningkat, optimisme kita juga terus ada, sehingga inilah yang membuat kita bisa bertahan. Nah, orang-orang yang kehilangan harapan, menurut Viktor, orang-orang ini akhirnya akan berada dalam satu situasi mudah untuk depresi, frustrasi, stres, sehingga dampaknya daya tahan tubuh mereka akan menurun drastis. Dan ketika daya tahan tubuh mereka menurun drastis, segala macam penyakit itu mudah masuk menyerang dan membuat mereka mati.
Viktor Frankl meyakini bahwa dalam hidup ini senantiasa memiliki harapan adalah hal penting yang harus dipastikan ada di dalam diri setiap orang. Orang bijak mengatakan bahwa ketika kita tidak makan selama 40 hari, maka kita akan tetap sehat. Ketika kita tidak minum selama 1 minggu, tubuh kita masih akan tetap bugar. Namun ketika kita kehilangan harapan 2 detik saja, kita bisa mati seketika. Orang yang bunuh diri adalah orang-orang yang dalam hidupnya tidak ada lagi harapan, sehingga berpikir bahwa mengakhiri hidupnya adalah cara terbaik untuk menyelesaikan semua penderitaan yang dia punya. Nah, yang ketiga, yang menarik yang disampaikan oleh Viktor, bahwa sesungguhnya dalam hidup ini salah besar kalau kita misalnya mengejar sukses, salah besar ketika kita mengejar bahagia. Sukses dan bahagia itu bukanlah sesuatu yang sifatnya berupa target, berupa tujuan. Tapi sukses dan bahagia lebih pada merupakan efek samping dari sebuah usaha kita di dalam bagaimana mencapai tujuan. Ketika kita punya tujuan besar dan sedang berupaya bagaimana mewujudkan tujuan besar itu, maka efek samping dari perjuangan kita mencapai tujuan itulah sukses, itulah bahagia. Orang yang menjadikan misalnya kaya sebagai tujuan, dia akan sulit untuk kemudian menjadi sukses. Karena ketika misalnya dia menentukan, saya akan menjadi orang yang sukses ketika memiliki 1 miliar, yang terjadi saat dia punya 1 miliar, dia akan merasa kurang, dia akan merasa bahwa ini tidaklah cukup. Sehingga yang terjadi, dia akan terus berada dalam proses pengejaran materi yang tak berujung dan akhirnya malah membuat dia tidak sukses dan tidak bahagia. Namun bagi orang yang misalnya dalam hidupnya punya sebuah tujuan besar, tujuan bagaimana bisa membuat perubahan besar dalam kehidupan, memberi makna bagi orang-orang di sekitar, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat buat orang banyak, maka apapun usaha yang dia lakukan, sekecil sebesar apapun hal-hal yang telah berhasil dia perbuat, itu adalah proses yang membuat dia mencapai sukses-sukses sepanjang perjalanannya. Dan dalam pencapaian itu, dia pun ikut bisa merasakan bahagia. Nah, Viktor Frankl bilang bahwa yang paling penting dalam hidup ini bukanlah memikirkan apa yang kehidupan berikan kepada kita. Tapi yang butuh kita pikirkan adalah apa yang bisa kita berikan pada kehidupan. Karena apa yang bisa kita berikan kepada kehidupan, itulah tujuan besar kita. Itulah hakikat dari penciptaan kita, yang kalau kemudian kita arahkan semua pikiran, perasaan, dan potensi diri kita untuk mewujudkan tujuan besar itu, disitulah kemudian kita bisa mencapai bahagia dan sukses yang kita inginkan. Demikian sharing kita pada Rabu kali ini, bicara buku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.